Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Sudiana dengan ID peserta 1078637. Saya dari kelas TPD 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resume dari materi praktek lobby dalam komunikasi. Pengertian lobby yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan untuk mempengaruhi pimpinan perusahaan sehingga menguntungkan si perusahaan pelobi tersebut. Nah, lobby sendiri dilakukan oleh seorang PR. Nah, PR ini adalah salah satu bagian dari keilmuan komunikasi. Nah, untuk lobby sendiri ada beberapa teknik yang dilakukan. Pertama ada teknik komunikasi informatif, ada kedua teknik komunikasi persuasif, terus ketiga ada teknik informasi instruksi, yang keempat ada teknik informasi manusiawi. Nah, dalam lobby ada beberapa komponen. Yang pertama ada pelobi atau komunikator atau yang ingin menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh si pelobi. Dan yang ketiga adalah target atau komunikator. Nah, jangan lupa ada juga feedback atau efek yang ingin ingin yang dilakukan oleh si pelobi. Fungsi lobby tersendiri yaitu pertama melindungi kepentingan perusahaan. Yang kedua, ingin atau membangun koalisi dengan organisasi-organisasi lainnya atau perusahaan-perusahaan lainnya. Terus apa sih tujuan dari lobby? Yang pertama adalah kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, dengan kerjasama ini perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu koalisi itu tujuan itu tercapai. Yang kedua ada terjadi hubungan yang lebih menyenangkan. Berarti ini lebih ke pertemanan atau bukan hanya kepentingan si perusahaan sendiri. Terus apa sih tahapan-tahapan dari atau langkah-langkah praktik lobby sendiri? Pertama, itu pahami prinsip-prinsip kegiatan lobby kita. Nah, yang perlu diingat itu apa sih eh, tujuan dari lobby kita itu. Yang kedua adalah kenali saluran lobby kita. Terus juga berikan gambaran manfaat yang akan diberikan apabila yang target kita itu menyetujui dari lobby kita. Terus apa sih sasaran lobby kita? Sasaran lobby kita itu ada dua jenis. Yang pertama, lobby terhadap pemerintah. Nah, lobby pemerintah ini baik dari pemerintah legislatif, eksekutif, atau eh, perus- eh, eh, pemerintah-pemerintah lainnya seperti BUMN atau swasta dan lain-lain. Terus yang kedua, lobby terhadap organisasi. Dalam hal ini, organisasi ini yaitu perusahaan-perusahaan yang sejajar dengan atau setara dengan perusahaan kita gitu. Terus ada lagi apa sih tips yang perlu diperhatikan apabila kita ingin mengelobi? Yang pertama, lobby tidaklah sekali jadi. Jadi kita harus selalu konsisten dan selalu harus selalu siap juga karena lobby itu kita tidak hanya sekali gitu, kita harus berkali-kali terus berkala juga agar tujuan kita tercapai. Terus yang kedua, keep contacting atau kita tetap menghubungi secara berkala kepada target kita agar target kita itu masih dalam genggaman kita gitu, tidak lepas. Artinya kita harus standby terus menghubungi mereka. Terus ada juga tips yang lainnya itu kadang perubahan itu berjalan begitu cepat. Itu kadang misalkan hari ini kita bisa bertemu, itu bisa kita udah janjian gitu.
Nah, bisa kali ada perubahan jadwal, ada reschedule itu kadang bisa terjadi gitu. Terus dengarkan secara efektif. Nah, kita harus apa ya? Kita harus menghargai, harus respect dengan target kita, karena dengan komunikasi yang efektif itu tujuan kita agar mudah tercapai gitu. Bangun yang terakhir mungkin ya, bangun citra diri yang positif. Nah, dengan kita membangun citra, kita membangun jati diri yang positif, klien kita atau target lobby kita akan mudah mempercayai kita. Nah, dengan kita memberikan aura positif kepada target kita, eh, target kita akan begitu dengan apa ya? Kita akan lancar atau mudah dengan tujuan kita gitu. Baik, sedikit itu resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.